Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan pembahasan materi mengenai sejarah menyebarnya Islam di Indonesia. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Munif Solehan. Adapun kelompok 7 terdiri dari 1. Fitratul Maulidiyah dengan NIM 2010-2040-005. Yang kedua, Ahmad Zainul Kirom dengan NIM 2010-2040-011. Yang ketiga, Nokia Santi Mariani dengan NIM 2010-2040-026. Dan yang keempat, Tiara Rahmawati dengan NIM 2010-2040-027. Sejarah menyebarnya Islam di Indonesia. Seiring berkembangnya wilayah perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara dan ajarannya mulai tersebar. Untuk dapat mengetahui kapan dan di mana penyebarannya, tentu harus merujuk kepada sejarah. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama, yaitu Hindu dan Buddha. Agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian mereka membentuk suatu koloni Islam yang kemudian ditandai dengan kekayaan dan semangat dakwahnya. Teori masuknya Islam di Nusantara. Perbedaan sudut pandang dan bukti-bukti penyebaran Islam di Indonesia menyebabkan beragamnya teori-teori masuk Islam ke Indonesia berdasarkan 4 dan 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori Arab atau teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan di Nusantara langsung dari Arab pada abad 7-8 Masehi. Teori ini didukung oleh Crawford, Ghazali, Nimandi. Tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqub Al-Attas. Bukti-bukti sejarahnya adalah teori ini sangat kuat karena pada abad itu Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dari berbagai pelayaran di negeri Asria maupun di Asia Timur. Teori-teori ini yang menyatakan bahwa Barusan adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang muslim Arab. Ini dibuktikan dengan pertemuan kolega-kolega sumber reprografi yang berbentuk nisan dan sekian banyak batu nisan 38 buah yang mempunyai tulisan. 36 buah tersebar di Kompleks Makam Ibrahim, Kompleks Makam Ambar, Kompleks Makam Makdum, Kompleks Makam Maligai, dan Makam Papan Tinggi, sedangkan 2 lagi ada di Museum Medan. Teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori ini bahwasanya asal-muasal Islam di Nusantara adalah bentuk dari benua India, Gujarat, dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Panjur Nepal. Menurutnya orang-orang Arab yang bermadzhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetapi India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian berkembang oleh Schonhardt. Menurutnya ulama Lampur Gujarat menyebar Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul orang-orang Arab. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit daerah mana yang pertama kali datang Islam, tapi menurutnya abad ke-12 adalah periode yang paling mungkin permulanya penyebar Islam di Nusantara. Alasan Snodks menyebutkan teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, yakni hubungan dagang India-Indonesia telah lama terjalin. Yang ketiga, yakni inskripsi tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan Sumatera dan Gujarat. Pendapat Snodks ini didukung oleh McCourt yang menyimpulkan tempat asal Islam adalah Gujarat. Kesimpulannya ini didasarkan pada pengamatan batu nisan di Pasai dan di Gresik, Jawa Timur, yang sama bentuknya dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Penentang keras teori Gujarat lainnya adalah Naqub Al-Attas. Menurutnya batu nisan yang di Nusantara berasal dari paling penting untuk membahas daerah Islam di Nusantara adalah karakteristik inter-Islam di dunia Melayu Indonesia. Oleh karenanya berpendapat bahwa Islam Nusantara adalah berasal langsung dari Arab. Teori yang selanjutnya yaitu teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera.
Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal, tak hanya itu juga lebih berkembang. Ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 di Guangzhou sudah memiliki Masjid Huaxinzi, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu dan atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobutua Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina. Menurut Guilot, berdasarkan observasi lapangan dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis, bahwa keramik mencapai Barus melalui perantara non-Cina. Kemudian selanjutnya adalah teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abedas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh apabila dalam keadaan wakaf dibaca hak seperti sholatun dibaca sholoh, namun dalam bahasa Nusantara dibaca salat, zakat, tobat, dan lain-lain. Kemudian teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Burnesen yang dikutip dalam Muflid Hasbuah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Alasan yang diajukannya adalah banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Kemudian pengaruh ulama Ibrahim Al-Qaurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Kemudian banyak tradisi berjanji populer di Indonesia. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Pertama, melalui jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antara pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Kedua, melalui jalur dakwah bilhal. Dakwah ini dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim mubaligh dengan anak bangsawan Nusantara, berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntutan hadis Nabi Muhammad SAW. Keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya, kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Tokoh utama penyebar Islam di Nusantara. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara adalah para raja dan para ulama. Di Pulau Jawa, para ulama menyebar Islam tergabung dalam Wali Songo, 9 wali, yang terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Raden Qasim, Sunan Derajat, Raden Paku, Sunan Giri, Ja'far Siddiq, Sunan Kudus, dan Raden Umar Said, Sunan Muria. Jadi, kesimpulannya adalah teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan tempat asal muasal di bawahnya terdiri atas teori Arab, teori Cina, teori Persia, teori India, dan teori Turki. Dari teori-teori tersebut terlihat bahwa fakta Islamisasi digambarkan dengan tidak membedakan antara periode awal masuk dan perkembangannya. Strategi penyebaran Islam di Nusantara banyak dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan Islamisasi kultural.
Tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara adalah para raja dan para ulama. Di Pulau Jawa, para ulama penyebar Islam tergabung dalam Wali Songo atau 9 wali, yang terdiri atas Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Raden Qasim, Sunan Derajat, Raden Paku, Sunan Giri, Ja'far Shodiq, Sunan Kudus, dan Raden Umar Said, Sunan Muria. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.